Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat kajian suluk online sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan penelaahan kita terhadap Al-Quran yang berkaitan dengan petunjuk. Kita sering mendengar, juga mengalami bahwa petunjuk ini sesuatu hal yang tampaknya sesuatu yang kita bisa usahakan. Jawabnya iya dan tidak gitu. Tapi ingin lihat lebih jelas apa Al-Quran berkata tentang ini, ternyata tegas gitu, bahwa semata-mata yang memberikan petunjuk adalah Allah Ta'ala, tapi memang melalui insan-insannya atau melalui makhluk-makhluknya. Sehingga kalau seorang istri misalkan berpengharapan semoga suaminya tertunjuki, semoga dia dapat hidayah untuk sholat, semoga bisa masuk Islam misalkan ya, yang sedang pendekatan dan lain sebagainya, sungguh hanya Allah Ta'ala yang bisa dan mampu menurunkan petunjuk dan hidayah kepada hati seseorang. Orang tua mungkin berharap anaknya mendapat hidayah. Seorang pasangan mendapat hidayah diharapkan oleh yang lainnya. Seorang anak juga mungkin berharap orang tuanya yang mendapat hidayah. Dan lain sebagainya. Kita bisa berharap, kita bisa berikhtiar, tapi hanya sebatas itu. Ikhtiar kita semata-mata supaya Allah Ta'ala menurunkan hidayahnya kepada orang yang kita kasihi tersebut. Tapi perkara ketika seseorang menjadi tertarik untuk belajar agama, menjadi tiba-tiba rajin sholat, jangan GR, itu sama sekali bukan karena kita. Kita pun bisa berupaya, bisa menginginkan kebaikan buat yang bersangkutan pun karena Allah menyematkan rasa itu, menyematkan keinginan itu, menyematkan semangat itu di dalam hati kita. Sehingga tidak boleh dan tidak bisa dan tidak pantas untuk mengklaim misalkan dia jadi rajin sholat kan gara-gara aku sering ajak dia pengajian. Enggak begitu. Memang syariatnya melalui seseorang, tapi seseorang itu pun mau pergi ke pengajian, mau berbuat kebaikan, datang dari mana? Sesungguhnya semua kebaikan hanya datang dari Allah Ta'ala. Jadi poinnya adalah jangan GR. Kalau seseorang mendapat hidayah, sungguh itu karena Allah berkenan menariknya. Dan adalah sebuah kehormatan yang luar biasa, kita diberi kepercayaan untuk mengalirkan menjadi tangan-tangan perpanjangan dari Allah Ta'ala. Nah, kita lihat di surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 272, penggal atasnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi kalau bicara masalah petunjuk, kata kuncinya huda di sini, itu hanya urusan seorang hamba dengan Allah Ta'ala, titik. Kalau di antaranya ini ada Allah sematkan sebagai perantara-perantara, itu hanya sebagai sebab akibat yang Allah gariskan supaya ada flow-nya begitu di muka bumi ini. Supaya indah, jadi ada semacam silaturahmi, ada keterkaitan satu sama lain. Tapi pada prinsipnya, ketika Allah hendak memberikan petunjuk kepada hamba, bisa begitu saja. Kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, bicara tentang huda, petunjuk, di ayat lain, surat ke-64 atau Ghabun ayat 11, itu dikatakan entitas ya, elemen dalam tubuh, dalam diri manusia yang bisa menerima petunjuk adalah qalbnya. Kita buka surat ke-64 ayat 11. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Terjemahannya, tidak ada suatu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada kaumnya. Nah, ini melengkapi paparan kita tentang petunjuk di video sebelumnya. Mengapa saya berdoa misalkan kok serasa tidak mendapat jawaban? Karena bukan tidak mendapat jawaban masalahnya,
Akan tetapi besar kemungkinan petunjuk yang turun berupa jawaban itu tidak terfahami. Karena elemen untuk membaca petunjuk itu di dalam Al-Quran dikatakan harus hidup penglihatan, pendengaran, atau hati. Itu semua elemen kolbu. Jadi walaupun seseorang bukan atau sudah menempuh perguruan tinggi, tapi profesor sekalipun kalau kolbunya tidak digunakan, tidak berfungsi untuk mendengar, melihat, dan memahami. Kadang seseorang bisa petunjuk itu dilihat. Jadi dia paham, oh saya harus ke kanan atau ke kiri. Seperti kita melihat rambu-rambu di jalan. Kadang dia mendengar sesuatu, halus sekali, tapi saya paham saya harus berhenti di sini gitu dan pindah untuk mengerjakan sesuatu hal yang lain. Atau kadang paham, tidak melihat, tidak mendengar, tapi paham bahwa saya sepertinya harus mengerjakan sesuatu yang berbeda. Saya sepertinya harus berpindah dan lain sebagainya. Itu petunjuk khusus namanya. Karena petunjuk itu ada dua, petunjuk yang umum yang berupa Al-Quran dan petunjuk yang khusus yang Allah berikan langsung kepada hamba-hamba yang beriman. Nah, di sini itu juga menjadi kata kunci karena di surat 64 ayat 11 dikatakan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah memberi petunjuk kepada hatinya. Jadi jika petunjuk belum merasa teraba, cek dulu imannya nyala apa enggak. Nah, di ayat yang sama 64 ayat 11 ya, Masya Allah, Allah menunjukkan jalan untuk menyalakan iman, yaitu dengan ditimpakan sebuah musibah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Musibah itu yang membersihkan sadar, mengkilapkan hati, sehingga dengan izinnya nur iman jatuh di sana dan mencahayai dinding-dinding qalb. Hanya dengan itu seseorang bisa faham ketika dia berdoa ihdinas syiratal mustaqim, petunjuknya bisa jadi mulai terbaca. Dia menjadi tidak serampangan lagi dalam kehidupan. Dia mulai mendengar suara hatinya, nuraninya mulai berkata-kata. Dia mulai mempertimbangkan perasaan Allah ketika akan mengambil suatu keputusan. Yang dulunya cenderung serampangan dan tergesa-gesa, sekarang dia berhenti dulu. Saya inginnya ini, tapi apakah Allah ridho? Dia tanya dulu. Dia akan lebih cenderung untuk curhat dulu sama Allah sebelum curhat dengan orang-orang yang dia percayai. Karena untuk menjaga perasaan Allah. Karena semua musibah, apapun itu, musibah itu kadang datang dalam bentuk yang menyenangkan, jangan salah. Tidak hanya bentuk yang tidak menyenangkan seperti kehilangan sesuatu, kecurian, ya, terkena penyakit dan lain sebagainya, tapi yang sering kita lalai adalah ketika seseorang diberi amanah kepemimpinan, misalkan diberi amanah harta, itu bisa menjadi musibah ketika dia tidak menggunakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi apapun itu, senang dan sedih, kekurangan maupun kelebihan, sebenarnya berfungsi untuk membimbing seseorang memperoleh cahaya iman yang dengan itu dia akan faham petunjuk-petunjuk yang Allah turunkan ke dalam hatinya. Kenapa kita perlu petunjuk? Agar kita hidup itu menjadi terang. Kita punya visi, kita punya tujuan yang jelas kemana. Kita menjadi pribadi yang lebih kuat, nggak cengeng dalam kehidupan. Kita tahu sendiri natur kehidupan begitu goyah, fragile. Kita punya plan ya, rencana ini itu, tiba-tiba dibeli pandemi seperti ini. Coba bagi mereka yang imannya goyah itu bisa gila dan cenderung bunuh diri saja, misalkan nauzubillah min dzalik. Tapi kan memang itu kadang cara Allah untuk menunjukkan kekuasaannya, bahwa hai aku ini yang maha kuasa. Bukan Tuhan-Tuhan dalam T kecil yang kita sangka selama ini memberikan kehidupan buat kita. Nah, ini saatnya kita menguji
mata hati, pendengaran hati, dan rasa atau pemahaman hati apakah sudah jalan atau tidak. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan cara Allah memberi petunjuk adalah melalui qalb kita. Maka kewajiban kita adalah senantiasa mengasah hati melalui sholat, melalui zikir, bersolawat banyak-banyak ya, kepada Kanjeng Rasulullah SAW. Dikatakan setiap kali kita sholawat 1 kali, Allah menjawab 10 kali. Masya Allah, sholawat adalah cahaya. Mari di bulan Ramadan ini mumpung juga dikondisikan suasananya agar kita lebih banyak ibadah dan melakukan zikir dengan intensif siang dan malam. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.